Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang disayang Allah dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang surat Al-Ikhlas. Bisa mengabulkan hajat hingga mempermudah rezeki. Inilah cara yang tepat untuk mengamalkan surat Al-Ikhlas. Tentunya teman-teman pasti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya pastikan amalan kita hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata untuk meminta rezeki, tetapi kita usahakan mengamalkannya karena Allah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa saja cara mengamalkan yang dianjurkan? Yang pertama yaitu kita ambil dari almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau berpesan bahwa agar setiap hari membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dimana di sini cara mengamalkannya tidak ditentukan waktu, tempat, dan kondisinya, tetapi boleh dalam keadaan duduk di motor, lagi antri, boleh saja, asalkan yang jelas kita harus konsisten membacanya 10 kali dalam satu hari. Ini bisa mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berusaha mengamalkan surat Al-Ikhlas ini, niatnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohonkan apa yang kita inginkan. Cara yang kedua yaitu dibaca sebanyak 1000 kali. Dimana di sini fungsinya adalah Allah akan mengabulkan semua hajat-hajat hambanya. Selain menghindarkan dari segala kefakiran dan segala kesempitan dunia dan akhirat, dan juga bisa memberikan manfaat-manfaat yang begitu banyak lain-lainnya. Teman-teman bisa menggunakan dzikir tasbih ya untuk menghitung atau untuk mengetahui berapa jumlah Al-Ikhlas yang sudah kita bacakan. Jadi kita harus memang hatinya harus tertuju kepada Allah, bukan sambil lalai. Sebenarnya untuk jumlah itu adalah untuk menekankan hati kita, untuk membangun koneksi antara hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar benar-benar terhubung. Misal kalau kita baca baru 1 kali belum terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baca lagi sampai benar-benar kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dianjurkan untuk mengamalkannya sebanyak 1000 kali untuk mengikat hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Adapun cara yang ketiga yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 134 kali secara rutin setiap hari pada waktu malam. Nah, ini para ulama berpendapat bahwa setiap membacanya adalah di malam hari. Mungkin teman-teman mulai dari habis Isya atau udah mau menjelang tidur, teman-teman usahakan membaca surat Al-Ikhlas ini sebanyak 134 kali, dan memang harus secara rutin, dimana di sini bisa dapat membukakan pintu rezeki, dan Allah pun malam itu akan mengirimkan rezeki dan pemberian yang begitu mudah. Jadi kita di sini butuh yang namanya konsisten dan selalu berusaha menjaga hati kita untuk selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yaitu dengan cara membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Ini adalah yang disampaikan oleh para habaib dan para ulama terdahulu, di mana ini yang 100.000 kali ini dilafalkan pada malam Arafah. Sahabat beriman masih ingatkan hari Arafah, yaitu bagi jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah mulai dari terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai fajar terbit pada 10 Zulhijjah. Bagi umat Islam yang tidak sedang melaksanakan haji, disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Nah, di malam yang ini, di malam Arafah yang ini, dibacakan surat Al-Ikhlas 100.000 kali, maka Allah akan membuat seluruh beban dunia dan akhirat dapat terangkat. Wallahu a'lam. Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu hal itu, kita harus meyakinkan diri kita dan juga selalu hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cara yang kelima yaitu saat mengerjakan sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Tahu ya sahabat-sahabat beriman,
di waktu subuh sebelum kita sholat subuh itu ada namanya sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Di situ juga ada dijelaskan bahwa siapa yang sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Maka yang dibaca pada sholat sunnah qobliyah subuh ini adalah surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama teman-teman boleh membaca surat Al-Kafirun dan rakaat keduanya membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini dilihat dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Sahih Albani mengatakan dalam silsilah as-sahihah bahwa hadis ini sahih. Nah, di sini juga di dalam salat qobliyah subuh ini kita tautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas membacakan surat Al-Ikhlas dan memahami daripada tafsir surah Al-Ikhlas ini. Jadi untuk sahabat beriman, sebelum mengamalkan surat Al-Ikhlas ini di waktu dan cara yang telah kami sampaikan, teman-teman boleh mempelajari dulu tafsir dari surat Al-Ikhlas ini. Di video-video sebelumnya sudah ada kami sampaikan. Setelah sahabat-sahabat memahami arti dari surat Al-Ikhlas, maka membacanya lebih enak dan lebih mudah terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi cara mengamalkan surat Al-Ikhlas. Jika teman-teman senang dengan video ini, boleh di-subscribe, dan jika teman-teman setuju dan ingin melaksanakan, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.